Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Anggara Diksi di sini. Salam jaya untuk sobat Ruang Kreatif, ruangnya orang-orang kreatif. Sobat kreatif, menuntut ilmu sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan. Namun, bahwasanya sobat ketahui, menuntut ilmu jugalah tidak hanya didapat di sekolah saja. Menuntut ilmu sangatlah luas jangkauannya dan tidak ada batasannya. Sedangkan di dunia pendidikan memiliki batasan tertentu dan tidaklah luas. Bertepatan banget dengan jenjang masa akhir ajaran sekolah, khususnya jenjang SMK. Mungkin sahabat masih bingung mau lulus, lanjut kerja atau kuliah. Mungkin di pembahasan kali ini bisa menjadi solusi untuk sahabat. Kebetulan banget nih, saya lagi ditemani oleh rekan saya untuk diajak sharing terkait mau lanjut kuliah atau kerja. Boleh di-share dulu kakak, namanya siapa? Tisa Almira Amiria, saya biasa akrab dipanggil Tisa. Oke, baik. Salam kenal ya Kak Tisa. Salam kenal. Ngomong-ngomong dulu dari jurusan apa nih? Kalau aku dulu dari jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Loh, kok kakak bisa milih SMK? Kenapa itu? Karena di SMK tuh lebih ke skill untuk kerja, maka dari itu aku pilih SMK karena bisa langsung merujuk ke kuliah maupun kerja. Oke. Gitu. Kemudian apa sih yang Kak Tisa dapat selama 3 tahun di SMK? Yang aku dapat di SMK yang pertama pasti dari jurusan ya. Jadi jurusan itu aku banyak mendapatkan lebih ke fiber optik, ke wifi, ke perakitan komputer gitu juga dapat. Pelajaran-pelajaran dari sekolah juga dapat, itu sangat-sangat menarik dan keren-keren gurunya itu. Terus dari organisasi itu juga aku dapat banyak pengalaman, mulai dari mengatur waktu, kepemimpinan, terus ada organisasi, terus cara menyelesaikan suatu masalah gitu juga dapat organisasi. Terus tanggapan keluarga kakak apa nih ketika kakak masuk sekolah di sini? Untuk tanggapan keluarga aku tuh pada seneng tahu, kan saudara-saudara aku tuh pada masuk SMA semua nih. Terus pas itu aku cerita ke keluarga aku, aku jadinya sekolah di SMK Muhammadiyah Mungkit, jurusan TKJ. Oh, ya bagus dong. Kenapa nggak dari dulu milih TKJ-nya? Kenapa dulu malah milih kuliner? Oh iya, ngomong-ngomong, dulu aku tuh juga pilihnya awalnya kuliner tahu. Gitu. Iya, pilihnya kuliner, tapi setelah dipikir-pikir, setelah sholat, doa, dan lain sebagainya, aku ketemulah jurusan TKJ ini. Berarti udah cocok nih di TKJ. Udah cocok, iya betul. Terus keluarga juga pada support semua, aku masuk TKJ kayak enggak, kok masuk TKJ sih gitu, enggak, malah kayak wow masuk TKJ keren gitu. Malah kayak gitu tau. Bagus banget ya, saling support ya keluarganya. Iya betul, alhamdulillah. Terus planning kakak setelah lulus tuh apa? Planning aku sih kuliah ya, insya Allah aku kuliah gitu. Soalnya kalau kerja ya gak apa-apa, sebenarnya aku juga boleh kerja, tapi menurut aku mumpung aku masih muda, aku pergunakan untuk perbanyak ilmu dulu. Perbanyak ilmu, terus nanti masalah kedepannya itu pasti sudah diatur. Untuk masalah biaya dan lain sebagainya nanti kan bisa juga aku kerja part time pas kuliah. Terus bisnis kecil gitu kan juga bisa gitu. Dengar-dengar nih Kak Tisa juga daftar di salah satu universitas di Magelang nih. Iya. Coba bisa dijelaskan daftar di mana? Kebetulan aku daftar di Universitas Tidar Magelang. Itu ambil jurusan ilmu komunikasi. Itu aku lewat jalur SNBT. Soalnya waktu itu aku jalur SNBP kurang beruntung. Makanya itu aku pilih jurusan SNBT gitu. Usaha apa nih kakak yang udah dilakukan sejauh ini untuk masuk di Untir? Untuk usaha aku yang pertama pastinya cari dulu apa minat dan bakat yang aku punya. Itu benar-benar susah banget carinya tuh, lama banget aku cari. Terus yang kedua cari informasi
kuliah yang cocok, informasi jurusan maksudnya, yang cocok buat minat dan bakat aku. Ketemulah ilmu komunikasi itu. Terus yang ketiga cari info ilmu komunikasi itu ada di jurusan apa gitu. Oh iya, tadi kan Mbak Tisa lewat jalurnya SNBP. Nah, untuk SNBP itu apa toh? Kalau SNBP itu jalur yang lewat rapot. Gitu. Jadi dari sekolahan nanti mendapat transkrip nilai gitu, rata-rata berapa, sekian-sekian, nanti terus didaftarkan lewat online, secara online itu ke univnya. Terus kalau SNBT itu tuh tes yang berbasis komputer. Iya, komputer nanti jadi kayak ujian langsung gitu loh di univnya. Tapi secara teknis sama nggak nih dengan SNBP? Kalau secara teknis beda. Kalau SNBP itu jadi sistemnya kayak dari pusat itu acak. Dari pusat itu acak. Tapi kalau SNBT itu sesuai kemampuan kita, pikiran kita, terus kepintaran kita, ya kayak mengerjakan soal gitu loh. Itu untuk terkait administrasi tesnya tuh gimana? Untuk administrasinya, pas pendaftaran SNBT itu tuh sebelum mendapat kartu tes itu bakal dikenakan biaya. Biayanya saat itu aku 250.000 sekali tes. Iya, sekali tes. Setelah itu aku baru bisa dapat kartu peserta buat masuk ke ruang ujiannya. Terus alasan kakak kuliah itu apa? Alasan aku kuliah yang pertama dapat pengalaman yang banyak, wawasan yang luas buat pembelajaran selanjutnya maksudnya. Terus jenjang karir juga lebih besar, peluang kerjanya lebih besar. Terus juga dapat teman yang baik, maksudnya teman yang banyak itu juga dapat nanti pandangan-pandangan setelah ini mau ngapain itu juga pasti banyak. Nah, untuk Kak Tisa coba dong berikan kesan dan pesannya untuk adik-adik yang mau daftar di SMK. Untuk adik-adik calon peserta didik baru SMK Muhammadiyah Mungkit, jangan ragu, jangan bimbang untuk bersekolah di SMK, karena di SMK tuh nggak semenyeramkan yang kalian pikirkan. Terus untuk jurusan tenang aja, di sini banyak jurusan. Untuk yang perempuan nggak usah khawatir sekolah di SMK Muhammadiyah Mungkit, karena di sini juga ada jurusan tata boga, perhotelan, TKJ juga cocok buat anak perempuan, TITL juga banyak yang sekolah di TITL gitu yang perempuan. Terus untuk yang laki-laki di sini juga semuanya bisa buat bisa buat bersekolah gitu. Terus untuk pembelajaran di sini juga asik, jadi nggak perlu khawatir di sini gurunya nggak galak-galak. Itu aja sih. Oke, terima kasih ya Kak Tisa untuk penjelasannya terkait solusi untuk teman-teman sobat kreatif untuk sudah tidak jadi bingung lagi mau punya pandangan kemana nih teman-teman. Jadi sobat kreatif khususnya yang cewek jika mau daftar ke SMK juga bisa, nggak usah ragu, nggak usah bimbang, karena di SMK juga tidak mayoritas semua cowok, tetapi banyak juga yang cewek di jurusan TKJ, perhotelan, dan kuliner. Sobat kreatif juga jika ingin kuliah juga bisa, karena di SMK sifatnya fleksibel, bisa kuliah atau kerja seperti Kak Tisa tadi melanjutkan kuliah dengan jalur SNBT. Jika ada pertanyaan dari sobat kreatif bisa ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Anggara Diksi dan Kak Tisa di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.